Zefanya 2 ayat 4-15. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar-bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti. Terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon, bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam, dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir masing-masing dari tempatnya. Kamu pun, hai orang Etiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu.
Pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tenteram dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Yehezkiel 38 ayat 1-23. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Etiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara, sekali dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel, yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu, dan banyak bangsa menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari itu timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tenteram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang.
Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Negeri Syeba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu, untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tenteram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku, pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Beginilah firman Tuhan Allah, engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala, dengan perantaraan hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku. Aku akan berfirman, pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah.
Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun api dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan.